Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan langsung saja ya, materi yang berikut itu adalah tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup secara sebagian atau secara utuh untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan hidup manusia. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau juga disebut bioteknologi tradisional yang masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi ini prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia dan proses genetik alami. Manipulasi yang dilakukan pada bioteknologi ini hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuhan atau substrat. Manipulasi ini sebelum sampai tahap rekayasa genetika. Jika ada rekayasa yang dilakukan bersifat sederhana dan perubahan bahkan genetik yang dihasilkan tidak dapat atau tidak tepat sasaran. Yang berikut kelebihan dari bioteknologi konvensional ini. Yang pertama itu biaya produksi murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Dan yang berikut adalah kelemahan. Yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum atau pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dan yang kelima, hanya diproduksi dalam skala kecil. Dan yang keenam, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Dan yang ketujuh, prosesnya relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya belum terjamin. Contoh bioteknologi konvensional adalah tempe, keju, roti, tape, kecap, dan oncom. Dan yang berikut adalah bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern ini, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tubuh, tetapi manipulasi juga dilakukan pada tersusun gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetika. Kelebihan dari bioteknologi modern ini, yang pertama, hasil dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Dan yang ketiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan yang keempat, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Dan baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara kita, yaitu Laurentius Aspik. Langsung saja, jenis-jenis bioteknologi berdasarkan sumber daya hayati yang digunakan. Bioteknologi biru, ada bioteknologi hijau, bioteknologi putih, bioteknologi merah. Nah, berdasarkan sejarah dan kekinian, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, bioteknologi biru atau blue bioteknologi disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Yang kedua yaitu bioteknologi hijau. Nah, bioteknologi hijau yaitu aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan, seperti menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pagan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Kemudian bioteknologi putih, dia merupakan salah satu cabang ilmu bioteknologi yang diaplikasikan pada suatu industri
Untuk itu diperlukan langkah preventif dengan menggunakan teknologi seperti white bioteknologi yang disebut juga bioteknologi industri. Selanjutnya bioteknologi merah. Dia merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Kemudian bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA, rekombinan, dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Novianti, yaitu contoh bioteknologi. Contoh bioteknologi ada dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah diterapkan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran mikroorganisme melalui proses fermentasi dalam skala kecil. Kemudian ada beberapa contoh bioteknologi konvensional, yaitu bagian A, anggur dan bir dari bahan menta sereal dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae. Bagian B, roti dari bahan dasar biji sereal dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bagian C, keju dari bahan dasar susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Kemudian yang kedua yaitu bioteknologi modern adalah sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara dapat diprediksi dan dikendalikan. Tujuannya untuk menghasilkan jaringan modern. Adapun contoh bioteknologi modern adalah sebagai berikut. Bagian A, hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik. Bagian B, tanaman kebal hama yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Bagian C, domba dolin yang merupakan hasil cloning atau transfer inti sel autosom (diploid) ke dalam orum atau haploid yang telah diambil inti telur. Baik, selanjutnya yaitu manfaat bioteknologi. Ada beberapa manfaat dari bioteknologi. Yang pertama yaitu mengurangi adanya pencemaran lingkungan.